Selamat siang, kita kembali membahas lanjutan minggu lalu tentang ruang vektor. Ya, kita lanjutkan tentang ruang vektornya. Ada 5 subbahasan hari ini, yaitu yang pertama adalah basis dan dimensi, yang kedua adalah basis ruang kolom, yang ketiga adalah basis ruang baris, yang keempat adalah rank matrik, dan yang terakhir 5 adalah nulitas matrik. Mari kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah basis dan dimensi. Definisi dari basis: apabila ada V adalah sembarang ruang vektor dan S yang memiliki himpunan atau anggota vektor U1, vektor U2 dan seterusnya sampai UN. Nah, vektor-vektor ini berada di V atau ruang vektor, ya. Maka S dinamakan basis bagi V asal memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, S itu membangun V, artinya anggota-anggota dari S, yaitu vektor U sampai UN ini membangun V. Ya, minggu lalu sudah kita bahas tentang membangun, ya. Dan yang kedua, S adalah bebas linier. Ya, minggu lalu juga sudah kita bahas tentang bebas linier. Jadi ketika kita diminta untuk membuktikan atau menghitung suatu basis dari suatu himpunan, kita harus melakukan penyelesaiannya dengan 2 cara syarat yang harus dipenuhi, yaitu S atau vektor itu dinamakan basis ketika dia bisa membangun suatu ruang vektor, ya, dan basis itu bebas linier, ya, himpunan vektor-vektor anggotanya. Jadi ingat, ada 2 syarat ketika kita diminta untuk mencari suatu basis. Ya, jadi basis suatu ruang vektor itu bisa lebih dari 1, ya. Jadi tidak hanya 1, artinya bisa lebih dari 1. Nah, basis yang selama ini dikenal ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah basis standar. Contohnya seperti ini. Jadi S itu anggotanya adalah matrik atau vektor-vektor itu adalah selain 1 utama, yang lainnya 0, ya. Ini basis standar. Jadi ini adalah di kolom 1 baris 1 itu 1 utama, sedangkan selanjutnya adalah kolom 2 ini 1 utamanya di baris kedua, dan seterusnya ini adalah 1 utamanya di baris ke N, baris ke M, ya. Jadi ini adalah basis standar, artinya hanya ada 1 utama, selainnya 0, ya. Itu dinamakan basis standar, ya. Jadi basis S ini adalah dinamakan basis dari vektor di ruang N, yaitu N adalah banyaknya baris, ya. Nah,
Yang kedua adalah basis tidak standar, yaitu dia tidak perlu ada satu utamanya, tapi dia misalnya ini V1 itu anggotanya adalah 1, 2, 1 nilainya ya. V2 adalah 290, V3 adalah 334. Dan ini bisa saja dinyatakan merupakan basis dari R3 ya, karena dia anggota elemennya 3. Kalau ini anggotanya N, ini banyaknya anggota ya, dari suatu himpunan S ya. S itu tadi sudah kita nyatakan adalah basis dengan V1, V2, V3 adalah anggota dari S. Jadi V1, V2, V3 itu merupakan basis dari R3. Ada dua macam tadi, sudah standar dan tidak standar ya. Contoh soalnya seperti ini. Tunjukkan bahwa himpunan matrik M yang anggotanya adalah matrik anggota 3, 6, 3 min 6, dan selanjutnya 0 min 1 min 1 0, 0 min 8 min 12 min 4, 10 min 1 2. Ini diketahui adalah suatu himpunan matrik ya, M-nya. Nah, disuruh menunjukkan bahwa M ini merupakan basis bagi matrik berukuran 2x2 ya. Artinya ini kan 2x2 itu 2 baris dan 2 kolom ya. Matriknya ini adalah 2x2. Jadi soalnya M merupakan himpunan matrik, diminta untuk kita buktikan bahwa M ini adalah basis dari matrik ukuran 2x2. Nah, kalau soal seperti ini ya, syarat dari basis tadi adalah S membangun suatu ruang vektor ya. Yang kedua, kita menyatakan bahwa basisnya adalah bebas linier ya. Dua pembuktian itu. Nah, apa yang dinamakan membangun vektor, kita mengetahui minggu lalu tentang kombinasi linier ya. Kombinasi linier itu adalah syarat membangun sebuah vektor ya. Artinya apa? Kita harus mengalihkan setiap anggota himpunan matrik ini dengan bilangan konstanta. Kita namakan K1 untuk matrik pertama, K2 untuk matrik kedua, dan seterusnya. Itu mendapatkan nilai matrik dengan ukuran yang sama, yaitu 2x2. Jadi A, B, C, D ini kita anggap adalah matrik yang dibangun oleh himpunan basis yang kita diminta untuk membuktikan ya. Jadi dengan demikian kita tuliskan di dalam bentuk matrik yang kita tahu bahwa perkalian ini bisa seperti ini ya. Jadi ini Anda sudah harus paham ya. Ini setiap anggota dikalikan dengan bilangan atau konstanta yang dikalikan pada matrik ya. Itu nanti Anda kumpulkan K1 dengan K1 ya, ini kan dijumlahkan semua, itu hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita bentuk menjadi matrik yang kolomnya sama
semua K1, K2, K3 dan K4-nya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi SPL-nya seperti ini bentuknya ya. Jadi ada 3001 ya, ada 6 min 1 min 80 dan seterusnya dikalikan dengan suatu konstanta K1, K2, K3, K3 atau bilangan real yang hasilnya adalah ABCD ya. Jadi ini adalah bentuk dari suatu sistem persamaan linear ya, dalam bentuk matrik ya. Jadi dengan demikian untuk mengetahui apakah dia itu bebas membangun itu kalau matrik ini mendapatkan nilai ABCD-nya ya. Jadi perkalian dalam bentuk sistem persamaan linear seperti ini, itu kalau kita nyatakan dia sebagai membangun ABCD, itu berarti ABCD itu mempunyai nilai atau mendapatkan hasilnya ya. Nah, tentu saja kita bisa tahu bahwa ada hasil ABCD-nya itu kita bisa menghitung determinan matrik koefisien ini ya, koefisien dari persamaan linear dari K1 sampai K4 ini ya. Jadi determinan dari koefisien kita namakan saja MK ya. Dari determinan ini adalah bernilai 48, ada nilainya. Jadi dengan patokan matrik koefisiennya itu mempunyai nilai, maka artinya kan determinan tidak sama dengan 0, artinya ada nilainya, maka sistem persamaan linear ini akan mendapatkan solusi ABCD-nya. Jadi ini M ini dinyatakan membangun matrik 2x2 ya. Jadi syarat pertama sudah kita dapatkan ya. Selanjutnya tentang membuktikan M itu bebas linear. Nah, artinya bebas linear itu dia hasilnya adalah 0 semua ya. Bebas linear itu 0 semua, sehingga ini menjadi sistem persamaan homogen ya. Jadi ketika ABCD-nya itu 0 ya, itu dinamakan persamaan linear homogen ya. Nah, syaratnya determinannya tidak sama dengan 0 itu mempunyai solusi tunggal ya. Jadi kalau dia determinannya tidak sama dengan 0, artinya sistem persamaan linear homogen ini solusinya 1 ya. Jadi karena solusinya 1, maka M itu bebas linear ya. Jadi syaratnya adalah kita buat atau kita lihat determinan koefisiennya itu hasilnya tidak sama dengan 0. Ini terbukti nilainya 48, berarti tidak sama dengan 0, maka SPL atau ketika ABCD-nya tidak ada nilainya 0 semua, maka matrik M tadi yang anggotanya masing-masing matrik 2x2 itu bebas linear ya. Jadi dari dua syarat yang ini terpenuhi, maka M itu adalah basis bagi matrik ukuran 2x2. Jadi jelas ya bahwa untuk memahami atau mengetahui dia adalah basis, maka kita harus membuat bukti syarat 2 itu, yaitu
membangun dan bebas linear ya. Jadi kalau itu terpenuhi, maka himpunan baik itu vektor maupun matrik itu adalah basisnya ya. Nah, dari teori yang kita bahas tadi ya, atau dari aksioma yang kita lihat tadi, bahwa basis untuk setiap ruang vektor itu tidak tunggal ya, tidak tunggal. Sehingga kalau untuk ruang vektor M 2x2, maka himpunan matrik ini adalah basisnya juga. Nah, basis ini yang kita namakan tadi, sudah kita lihat, adalah basis standar ya. Basis standar adalah di mana ada satu utama, yang lainnya nol ya. Jadi ini adalah basis standar dari matrik M 2x2. Nah, yang barusan kita bahas tadi adalah basis yang tidak standar ya, tapi bisa juga menjadi basis dari matrik 2x2. Jadi itu tadi soal pertama, kita bahas tentang apa itu basis ya. Jadi bisa lihat basis standar dan basis tidak standar. Yang kedua, contoh soalnya yang tadi sudah kita lihat bahwa ini adalah basis tidak standar, adalah V atau vektor 1 dengan anggota 121, V2 adalah 290, V3 adalah 334 ya. Ini 3 buah vektor itu diminta bahwa himpunan vektor V1, V2, V3 itu merupakan basis dari S V1, V2, V3 ya. Jadi artinya karena S ini berada di dalam suatu ruang vektor V ya, jadi maka S ini adalah dibangun oleh V1, V2, V3 ya. Jadi ini pembuktiannya sama dengan nomor 1 tadi, di mana kita harus buktikan bahwa kombinasi linear ini menghasilkan sesuatu hasil, kita misalkan ABC, sehingga dengan membentuk matrik ini dibuktikan apakah dia membangun dan merupakan bebas linear ya. Jadi kita tahu tadi, untuk membuktikan suatu persamaan linear seperti ini bisa dinyatakan sebagai membangun atau mendapatkan hasil ABC ini, itu determinan dari matrik koefisiennya ada nilainya atau tidak sama dengan 0 ya. Artinya determinan dari matrik koefisien ini adalah minus 1, sehingga dia bukan 0, maka ABC ini itu mempunyai hasilnya ya, ada hasilnya. Jadi dengan demikian dinyatakan bahwa dia membangun ya, karena itu membangun S ya. Yang kedua, ketika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0, artinya SPL ini adalah SPL homogen ya. Dia memiliki solusi tunggal ketika determinannya tidak sama dengan 0 ya. Tadi kita sudah hitung bahwa determinan matrik koefisien itu tidak sama dengan 0, sehingga dia SPL nya mempunyai solusi tunggal. Dengan demikian
dia adalah bebas linier ya. Jadi dengan demikian dua buah syarat yang menyatakan dia dianggap sebagai suatu basis terpenuhi ya. Jadi dua syarat terpenuhi, artinya kita bisa nyatakan dengan yakin V1, V2, V3 ini adalah basis dari S ya. Oke, itu tadi basis. Selanjutnya tentang dimensi. Jadi pembahasan pertama adalah basis dan dimensi. Yang pertama di basis sudah selesai, dimensi itu adalah definisinya adalah suatu ruang vektor berdimensi berhingga V ya, dinyatakan dalam bentuk dim dalam kurung V, yaitu definisinya adalah jumlah vektor dalam suatu basis ya. Dari jumlah vektor dalam suatu basis tadi, kalau kita perhatikan contoh yang kedua, jumlah vektornya adalah 3, maka dia adalah dimensi 3 ya. Nah, dimensi tadi kita pahami adalah jumlah vektor dalam suatu basis ya. Jadi yang contoh kedua tadi, vektornya berjumlah 3, maka dimensinya adalah 3 ya. Sekarang kita melihat suatu istilah ruang baris dan ruang kolom. Nah, apa yang dinamakan ruang baris dan ruang kolom itu didefinisikan ada ketika ada matrik A itu ukuran M kali N, maka subruang dari R pangkat N ya, itu direntang oleh vektor-vektor dari baris matrik A itu ya, disebut ruang baris dari A. Sedangkan subruang R pangkat N yang direntang oleh vektor-vektor kolom disebut ruang kolom dari A. Jadi ini adalah suatu istilah atau berdefinisi tentang ruang baris dan ruang kolom. Untuk lebih jelasnya kita lihat seperti ini ya. Misalkan ada matrik A ukuran M kali N ya. Nah, seperti ini A itu adalah anggotanya di baris 1 itu A11, A12, A13, A1N ya. Jadi Anda sudah paham tentang matrik bahwa ini adalah baris 1, maka indeks yang di depan itu menyatakan baris ya. Jadi ini adalah baris 2, baris 3 dan baris N ya. Sedangkan yang indeks belakang itu menyatakan kolom ya. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Jadi ini matrik ukuran M kali N. Nah, apa yang dinamakan dengan vektor baris dari matrik A? Maka setiap baris ini itu diambil sebagai vektor ya. Jadi vektor baris adalah misalnya ini U1, maka Anda adalah menyatakan dalam baris 1 ya. Sedangkan untuk UM, maka Anda membuat anggota UM itu adalah di baris ke M ya. Jadi ini yang namanya vektor baris, itu Anda menyebutkan satu-satu anggota dari A ini ya dalam baris. Nah, sama dengan yang untuk vektor kolom, maka Anda menyatakan kolom-kolom dari A ini dinyatakan sebagai himpunan vektor V1. Misalnya V1 adalah anggotanya di kolom 1 dari matrik A ya. Nah, V2 adalah kolom 2 dari matrik A sendiri anggotanya ya. Ini penjelasan tentang vektor baris dan vektor kolom dari suatu matrik ya.
Nah, pemahaman ini akan kita pakai untuk menentukan basis ruang kolom dan basis ruang baris ya. Jadi kalau ini sudah paham, maka Anda bisa mengikuti penjelasan selanjutnya ya. Jadi selanjutnya adalah kita bahas tentang basis ruang kolom ya. Nah, misalkan ada suatu matrik A ini dengan elemen atau anggotanya min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1. Jadi ini adalah matrik A dengan anggota atau elemen dari A itu seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di mana ini, misalkan yang kita tandai garis putus-putus kuning ini adalah vektor baris yang tadi sudah kita lihat ya. Sedangkan untuk vektor kolomnya yang seperti ini ya, itu adalah vektor kolom. Jadi baris itu di sini ada 3 vektornya, sedangkan kolom ada 4 ya. Nah, untuk matrik A ini kita menyelesaikan nilai atau hasilnya itu dengan melakukan OBE biasanya ya. Kalau matrik ini dilakukan OBE, artinya kita membuat sebanyak mungkin ada baris yang 0 ya, tapi urutannya itu ada 1 utama di ujung sebelah kiri ya. Nah, kalau ini dilakukan OBE langsung ya, maka kita lihat bahwa di sini yang ada 1 utama adalah dalam urutan kolom ya, dalam urutan kolom. Jadi di sini Anda bisa lihat basis ruang kolom itu adalah di mana urutan kolomnya itu ada 1 utamanya ya. Jadi dengan demikian 1 utama yang ada dalam proses OBE untuk matrik A ini adalah kolom 1 dan kolom 3 ya. Jadi sekali lagi, ada matrik A, Anda lakukan OBE, maka Anda bertujuan mencari 1 utama di baris 1 dan selanjutnya ya. Maka untuk yang langsung kita lakukan OBE ini itu mendapatkan kolom ya, kolom 1 dan kolom 2 ini, kolom 3 ini. Maka kita kembali ke matriknya ya, maka yang dinamakan basis ruang kolom itu adalah kita pakai kolom 1 dan kolom 3 yang sesuai dengan hasil OBE ini pada matrik A. Jadi basis ruang kolom untuk matrik A itu adalah min 1, 1, 1 karena dia pada posisi kolom 1, dan min 1, 3, 2 ini ada di kolom 3 sesuai dengan hasil OBE ya. Jadi basis ruang kolom artinya Anda melakukan proses OBE pada matrik A langsung ya, sehingga Anda mendapatkan nilai basis utama, basis standar, artinya basis standar yang terjadi pada kolom 1 dan kolom 3, dan ini adalah patokan untuk ke matrik A nya sendiri. Pada kolom 1 dan kolom 3 lah adalah
basis ruang kolomnya. Jadi basis ruang kolom adalah di min 1 1 1 untuk kolom 1 dan min 1 3 2 di kolom 3 ya. Jadi ini pemahaman bagaimana membuat atau menghitung basis ruang kolom dari suatu matrik ya. Jadi sekali lagi, untuk mencari basis ruang kolom itu Anda langsung membuat suatu matrik itu dioperasikan baris elementer ya. Basis elementer itu intinya kan satu utama dan selanjutnya, sehingga Anda bisa melihat adakah kolom-kolom yang memiliki basis standar ya, satu utamanya ada dan yang lainnya 0 ya. Oke, itu basis ruang kolom. Selanjutnya kita membahas tentang basis ruang baris. Nah, untuk mencari basis ruang baris, maka Anda mentranspos lebih dulu dari matrik A. Apa yang dinamakan transpos? Artinya Anda sudah belajar tentang matrik, yaitu membuat kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom ya. Setelah ditranspos matriknya, lakukan OBE ya pada transpos matrik tersebut, sehingga diperoleh seperti ini ya, diperoleh seperti ini. Jadi dengan kita tahu bahwa setelah dilakukan operasi OBE pada matrik A yang ditranspos, hasilnya adalah seperti ini ya. Maka kolom-kolom pada matrik OBE yang memiliki satu utama ya, bersesuaian dengan baris 1 dan 2 dari matrik asal ya. Maka itu yang dinamakan basis ruang baris ya. Basis ruang baris itu diperoleh dengan mentranspos matrik A lebih dahulu ya. Kita lihat lagi bahwa di baris 1 dan 2 itu anggotanya adalah kita lihat adalah min 1 min 2 min 1 1 1 2 3 min 1 ya. Oke. Jadi untuk basis ruang barisnya adalah ini ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang rank matrik ya. Rank matrik ya, kita bahas dulu adalah rank baris ya. Rank baris adalah dimensi dari ruang baris matrik A. Artinya kan tadi kita tahu bahwa dimensi itu adalah jumlah vektor ya yang berada di ruang baris ya, jumlah vektor. Nah, sama halnya dengan rank baris adalah rank kolom adalah dimensi dari ruang kolom matrik A. Jadi tadi kita lihat bahwa rank baris dan rank kolom itu anggotanya sama masing-masing adalah 2 ya. Jadi rank baris itu pada umumnya selalu sama dengan ruang kolom ya. Yang penulisan tentang rank adalah bisa dengan rank A atau RA ya. Jadi rank baris itu sama dengan rank kolom ya. Di definisi sesungguhnya untuk rank itu adalah merupakan dimensi basis ruang baris sama dengan dimensi ruang kolom ya. Jadi dari uraian tadi basis ruang baris dan ruang kolom, kita tahu bahwa rank matrik A itu atau RA adalah 2 karena jumlah anggota dari ruang baris dan ruang kolomnya adalah 2 ya.
Oke, jadi ini yang dinamakan rank adalah jumlah vektor yang ada di dalam rank baris atau rank kolom ya. Nah, yang menjadi catatan tentang rank ini ya, dari rank matrik menyatakan jumlah maksimum vektor baris atau kolom yang bebas linear, artinya baris dan kolom yang tidak vektor 0 ya. Nah, untuk mencari rank suatu matrik digunakan OBE yang kita tadi sudah lakukan ya. Jadi dengan demikian sebanyak mungkin mengubah baris atau kolom menjadi vektor 0 ya. Karena vektor 0 suatu matrik adalah bergantung linear ya. Nah, rank matrik dapat digunakan mengetahui apakah matrik itu singular atau non-singular, artinya ada satu titik potong atau banyak potongannya ya, atau sejajar ya, atau bukan sejajar atau berimpit ya. Jadi jika matrik A butuh sangkar, maka kita tahu adalah baris dan kolom itu nilainya sama, n kali n, jadi jumlah baris dan kolom sama ya. Jadi yang dinamakan matrik A non singular bila rank A nya sama dengan n ya. Ini non singular artinya dia berimpit ya, jadi tidak ada titik potongnya ya. Sedangkan yang singular itu ranknya lebih kecil dari n ya. Jadi ini bisa Anda pakai sebagai patokan bagaimana mencari atau menentukan matrik singular atau non singular ya. Nah, satu lagi, kalau matrik berisi dua baris ya, ketika baris yang satu adalah kelipatan dari baris yang lain, maka kita bisa nyatakan bahwa rank matrik itu adalah satu ya. Jadi rank matrik itu satu ya. Oke, ini catatan tentang rank. Selanjutnya yang terakhir akan kita bahas adalah nulitas ya. Nulitas matrik. Apa yang dinamakan nulitas matrik adalah hasil dari kita mencari perhitungan SPL homogen ya. Jadi apa yang dinamakan nulitas matrik atau ruang nol atau bahasa Inggrisnya null space ya, itu merupakan penyelesaian SPL suatu matrik AX sama dengan 0 dengan subruang Rn, atau ini disebut ruang 0 atau ruang kosong dari A. Jadi nulitas matrik atau ruang 0 atau null space itu merupakan penyelesaian dari SPL homogen ya. Jadi ketika ada matrik A berukuran M kali N yang tadi kita lihat seperti ini ya, maka rank A ditambah nul A, artinya nulitas A itu hasilnya sama dengan N ya, sama dengan N atau banyaknya vektor ya, n-nya banyaknya vektor. Jadi rank A ditambah 0A itu sama dengan n ya. Jadi ini suatu hukum bahwa rank A ditambah 0A sama dengan n ya. Jadi 0A itu merupakan jumlah variabel non pivot, artinya basis 0, artinya non pivot kan tidak ada titik potongnya ya, pivot. Sedangkan rank A itu variabel pivot atau baris non zero ya. Jadi jumlah variabel non pivot
dan pivot itu sama dengan jumlah baris. Ya, ini pernyataan dari hukum rank A sama ditambah 0A itu sama dengan N. Ya, ini pemahaman nulitas. Untuk lebih memahaminya kita bisa lihat contoh soal berikut ini. Ya, jadi diberikan SPL homogen, persamaannya seperti ini ya, 2P ditambah Q 2R plus min 2S sama dengan 0, P min Q plus 2R min S sama dengan 0, min P plus 2Q min 4R plus S sama dengan 0, dan 3P min 3S sama dengan 0. Ya, tentukan basis ruang solusi dari SPL tersebut. Artinya basis ruang solusi ini kita diminta untuk mencari null space atau nulitas atau ruang nol dari sistem persamaan linear homogen ini ya. Jadi SPL di dalam bentuk matrik ya seperti ini ya, kita matrik, kita buat matrik diperluas atau matrik augmented, yaitu memasukkan hasil itu di dalam susunan matrik koefisiennya ya. Matrik hasil dimasukkan ke dalam susunan matrik koefisien dari persamaan linear tadi ya. Jadi 2P itu di sini 2, Q itu 1, di sini yang baris 1, semuanya ditambahkan, masukkan ke dalam nilai hasil dari sistem persamaan linear homogen ini 0,0. Nah, selanjutnya kita selesaikan matrik tadi dengan OBE sehingga kita mendapatkan banyak 0 di sini, maka di sini ada satu utamanya seperti itu, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini ya, sistem solusi homogennya. Maka PQRS itu adalah di sini P-nya 1 ya, dan 0, maka ini kan bisa dibuat seperti itu ya. Jadi PQRS itu mendapatkan vektor baru dengan parameter baru A dan B seperti ini ya. Jadi kita di sini jabarkan lagi, jadi P ditambah 0 Q ditambah ini sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu kita bisa bentuk lagi nilai PQRS nya itu adalah 100 dikalikan dengan parameter baru A ya. Oke, jadi namanya basis ruang solusi dari SPL di atas ada dua vektor baru ya. Vektor di sini adalah 1, 0, 0, min 1, dan ini merupakan nulitas ya. Jadi nulitas itu adalah hasil dari solusi SPL homogen ya. Di sini nulitasnya adalah 2 ya, karena dia mempunyai 2 anggota vektor ya. Jadi nulitasnya 2 ya. Jadi pemahaman nulitas tadi itu adalah merupakan hasil dari sistem persamaan linear homogen ya. Jadi contoh yang terakhir yang akan kita bahas tentang nulitas ya. Jadi ini tadi seperti yang sudah pernah kita bahas untuk matrik A. Jadi basis ruang 0A adalah 0A itu ya, kita selesaikan dengan menyatakan persamaan homogen ya. Jadi hasil X1, X2, X3 itu persamaan yang ada di sini itu adalah
sama dengan 0 ya. Jadi dengan operasi OBE maka hasilnya seperti itu ya. Maka kita bisa buat persamaan itu seperti ini ya. Jadi X1 itu sama dengan min 2P min 3R ya. Ini kan karena X1 itu sama dengan X2 min 2X2 ya min 3X3 ya. Nah itu karena pergantungan antara X1 dengan X2 X3 maka kita nyatakan dengan bentuk parameter baru. X2 nya adalah P ya, X3 nya adalah R ya. Jadi situ maka kombinasi X1 X2 X3 mendapatkan vektor baru dengan parameter baru P dan R ya. Jadi ini adalah hasil solusi SPL homogen ya. Jadi dengan parameter P dan ini maka basis ruang 0 A tadi itu adalah min 2 1 0 0 dan min 3 0 min 2 1. Jadi kita sudah selesai tentang ruang vektor ya, sampai nulitas atau ruang 0. Sampai di sini pembahasan kita, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih.